Hai, perkenalkan nama saya Johnson Gultom dengan NPM G1C081030. Di sini saya akan menjelaskan jurnal orang tentang tabung pitot tipe S ganda untuk studi kecepatan pada pusaran api. Di bawah tersebut ada ditulis penulis dari jurnal tersebut. Selanjutnya pada jurnal ini akan dibahas yaitu yang pertama kali yaitu abstrak. Abstrak pada jurnal ini dapat kita lihat bahwa penyaji atau penulis menyajikan alat pengukur tekanan berdasarkan tabung pitot tipe S yang dimodifikasikan untuk mengukur dua komponen, kecepatan aliran, suhu tinggi dengan asumsi aliran lokal dua dimensi. Pengembangan perangkat baru ini yang ditunjukkan untuk pembaca sebagai tabung pitot tipe S ganda terkait dengan kesulitan dan kekurangannya, serta ketepatan pengukuran dengan tabung pitot tipe S standar dalam aliran dengan arah yang tidak diketahui seperti kasus pusaran api tersebut. Dalam percobaan laboratorium, konstruksi, desain, dan metode kalibrasi perangkat dijelaskan sudut pada aliran dan koefisien kecepatan dapat dianalisis secara eksperimental dalam kalibrasi terowongan angin atau biasa disebut dengan wind tunnel, serta kesalahan terkait. Setelah itu, di sini kita akan membahas tentang pengantar pada jurnal tersebut, yaitu studi eksperimen karakteristik pembakaran seperti laju pembakaran, ketinggian nyala api, dan suhu pusaran api telah dilakukan dalam beberapa dekade. Untuk memahami mekanisme pembentukan dan perkembangannya, terlepas dari ini beberapa investigasi telah dibahas studi bidang aliran yang terkait dengan pengembangan pusaran api dalam percobaan laboratorium. Setelah itu, kecepatan aliran pusaran api seperti pelacak kecepatan gambar partikel, kecepatan gambar partikel stereo, dan tabung pitot tipe S. Setelah introduksi pada jurnal tersebut, di sini ada dua tipe pitot. Yang pertama simple pitot atau tabung pitot simple, dan tabung pitot ganda dengan tipe S. Tabung pitot ini akan didefinisikan sebagai tabung pitot tipe S yang sederhana dan ganda. Masing-masing dari pipa tersebut dapat kita lihat pada gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar yang A adalah gambar pipa pitot tipe S yang sederhana, yang gambar B adalah pipa pitot tipe S yang ganda. Dari sini kita dapat mengetahui dan mencari nilai sudut dari alfa dan beta. Kalau untuk mencari sudut alfa yaitu arkus tangan untuk kecepatan UZ pada sumbu Z, dan untuk dikali dengan kecepatan U pada sumbu X. Yang untuk beta sama dengan arkus tangan kecepatan U pada sumbu Y dikali dengan kecepatan U pada sumbu X. Setelah itu, di sini kita dapat melihat
skema dari kalibrasi pada pipa pitot tipe S sederhana dan ganda. Setelah itu, setelah kita mengetahui pipa pitot S, cara mencarinya, kita akan lanjut ke metodologi eksperimen. Yang pertama itu adalah facility of calibration. Itu adalah kalibrasi untuk memfasilitasi. Untuk menentukan koefisien empiris tabung tersebut atau tabung ganda, uji kalibrasi dilakukan dalam model open jet wind tunnel atau terowongan angin, yang dimana TE44 atau 3138 yang digabungkan oleh Flynn dan Partners. Terowongan angin atau wind tunnel ini berjenis sirkuit terbuka dengan ruang uji tertutup dengan penampang persegi 457 mm dikali 457 mm yang dihasilkan yaitu 0,209 meter persegi. Aliran dihasilkan oleh kipas sentrifugal dengan kecepatan putaran variabel untuk mengontrol kecepatan aliran referensi sehingga kecepatannya itu 30 meter per sekon. Di dalam ruangan uji, aliran cukup seragam dan memiliki intensitas turbulens kurang dari 2%. Skema pengaturan eksperimen tabung ganda di terowongan angin atau wind tunnel dapat dilihat pada gambar tersebut. Ini gambarnya. Ini adalah eksperimen pipa pitot ganda tipe S pada wind tunnel atau terowongan angin. Setelah itu, setelah kita eksperimen, maka selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini ada banyak, ada dua. Yang pertama itu efek pada sudut alfa untuk pipa pitot tipe S yang sederhana. Pengujian kalibrasi tabung pipa pitot sederhana ini sebelumnya dengan aliran yang disejajarkan dengan sumbu tabung dengan sudut alfanya sama dengan 0 derajat, menghasilkan koefisien empiris yaitu dengan P0-nya sama dengan 0,69. Untuk memeriksa variasi koefisien ini dengan sudut aliran alfa dan pengaruhnya terhadap evaluasi besarnya kecepatan pada U. Beberapa pengujian dilakukan untuk 3 kecepatan referensi yang berbeda. Yang pertama untuk U0 sama dengan 4, 6, dan 10 meter per sekon. Dan sudutnya bervariasi dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat dengan langkah 6 derajat pada gambar berikut. Ini gambarnya. Setelah itu pada gambar 5, ini kecepatan terukur untuk U dengan alfa dinormalisasikan dengan U0 sama dengan U0 derajat
dapat dilihat bahwa kurva kalibrasi praktis, simetris, dan tidak tergantung pada nilai kecepatan referensi U0. Untuk nilai mutlak sudut alfa itu kurang lebih sama dengan 6 derajat. Praktis tidak ada kesalahan dalam pengukuran, di mana U dibagi dengan U akhir dibagi U awal sama dengan 1. Tetapi untuk sudut 6 derajat nilai mutlaknya itu sama dengan 30 derajat nilai perkiraan untuk pipa U, sehingga lebih dari 19%. Setelah itu kalibrasi pada pipa pitot tipe S ganda. Dalam kalibrasi pipa pitot tipe S ganda, nilai tekanan P1, P2, P3 telah digunakan untuk menentukan koefisien tekanan non-dimensi yang dinormalisasi dan ditentukan oleh persamaan berikut, yang dimana VI sama dengan PI per P2 max. Dalam persamaan ini P2 max adalah tekanan maksimum atau dibilang sama dengan P2 di mana sudutnya yaitu 0 derajat. Nilai dari V1, V2, V3, dan V4 ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya, sebagai fungsi dari sudut alfa untuk kecepatan aliran U sama dengan 4, 6, dan 10 meter per sekon, kesamaan berbagai kurva untuk kecepatan aliran yang berbeda, lubang P4 tetap berada di belakang tabung di seluruh rentang sudut, dan karena alasan ini P4 tidak digunakan dalam koefisien kalibrasi. Selanjutnya itu kesimpulan yang saya dapat dari jurnal ini yaitu: pertama, pengukuran kecepatan aliran pada pipa U oleh tabung SP atau tabung pitot tipe S sederhana praktis tidak memerlukan koreksi untuk ketidaksejajaran dengan nilai sudut alfanya kurang dari 10 derajat. Untuk ketidakselarasan yang lebih tinggi, nilai kecepatan aliran dapat diperkirakan dengan menggunakan kurva kalibrasi berikut untuk koefisien empiris pada gambar 5 tadi. Dalam rentang nilai sudut alfanya yaitu kurang dari 90 derajat dan kecepatannya yaitu berada di tengah atau di rentan 4 dan 10. Sekian dari saya, terima kasih.